Kelahirannya, Umar lahir di Hulwan, sebuah wilayah di Mesir pada tahun 61 Hijriah. Menurut pendapat lain tahun 63 Hijriah. Ayahnya adalah Abdul Aziz bin Marwan, gubernur Mesir. Sedangkan ibunya adalah Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Al-Khattab. Tarikhul Khulafa As-Suyuti, halaman 288. Al-Falas berkata, aku mendengar Al-Quraibi berkata, Al-A'mash, Hisham bin Urwah, serta Umar bin Abdul Aziz dan Talhah bin Yahya dilahirkan pada tahun terbunuhnya Al-Husain, yaitu di tahun 61 Hijriah. Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh Khalifah bin Khayyat dan yang lainnya terkait kelahiran Umar bin Abdul Aziz. Ciri-cirinya, Sa'id bin Ufair berkata, Umar bin Abdul Aziz berkulit coklat, berwajah rupawan, bertubuh kurus, lembut, jenggotnya bagus, kedua matanya cekung, dan di wajahnya ada bekas sepakan hewan. Syiar Alam An-Nubala 5/116. Hamzah bin Zaid berkisah, Umar bin Abdul Aziz kecil memasuki istal ayahnya. Tiba-tiba saja ia disepak kuda hingga terluka. Ayahnya kemudian mengusap darah yang mengalir dan berkata, jika kamu adalah As-Suj yang memiliki bekas luka di kepala, Bani Umayyah berarti kau beruntung. Syiar Alam An-Nubala. Yahya bin Fulan menceritakan, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi datang menemui Umar bin Abdul Aziz yang sebelumnya Umar memiliki tubuh yang bagus. Muhammad bin Ka'ab kemudian menatap tajam ke arah Umar tanpa berkedip. Umar lantas berkata, wahai Ibnu Ka'ab, kenapa kau menatapku seperti itu? Belum pernah kau menatapku seperti itu sebelumnya. Ibnu Ka'ab lalu menjawab, wahai Amirul Mukminin, dulu aku mengenalmu memiliki tubuh yang bagus. Namun sekarang kulitmu itu menjadi kuning, tubuhmu kurus, dan rambutmu rontok. Umar lalu berkata, wahai Ibnu Ka'ab, bagaimana jika engkau melihatku di dalam kuburan setelah 3 hari? Kedua biji mataku bergeser ke pipiku. Allahu Akbar. Hidungku membusuk, mulutku dipenuhi nanah dan cacing. Tentunya kondisiku jauh lebih buruk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Tabaqat Ibnu Sa'ad, baca Syiar wa Manaqib Umar bin Abdul Aziz, karya Ibnul Jauzi, halaman 15. As-Salabi menyebutkan di dalam Lataiful Ma'arif, Umar bin Al-Khattab berkepala botak bagian depannya. Seperti itu juga Utsman, Ali, Marwan bin Al-Hakam, dan terakhir Umar bin Abdul Aziz. Setelah itu tidak ada lagi khalifah yang berkepala botak. Dinukil dari Tariqul Khulafa karya As-Suyuti, halaman 244. Awal mula menuntut ilmu dan pengangkatannya sebagai khalifah. Dari Zubair bin Bakar Al-Atabi berkata, yang amat aku kenal dari sosok Umar bin Abdul Aziz adalah bahwa ayahnya menjabat sebagai gubernur Mesir ketika ia masih muda belia. Diragukan apakah sudah balik atau belum. Umar bin Abdul Aziz meminta ayahnya agar mengirimnya belajar keluar Mesir. Ia berkata, wahai ayah, mungkin lebih berguna bagiku dan juga ayah jika ayah memberangkatkan aku ke Madinah, agar aku bisa belajar kepada para fuqaha di sana dan meneladani adab-adab mereka. Ayahnya kemudian memberangkatkannya ke Madinah. Di sana Umar menjadi sosok yang terkenal karena ilmu dan kecerdasannya, meskipun usianya masih sangat belia.
Ketika ayahnya meninggal, Abdul Malik bin Marwan mengirim utusan untuk menjemputnya. Umar lalu tinggal bersama anak-anak Abdul Malik. Abdul Malik bahkan lebih mementingkan Umar daripada anak kandungnya. Setelah Abdul Malik menikahkan keponakannya itu dengan putrinya, Fatimah, dialah wanita yang disinggung dalam syair. Putri seorang khalifah dan kakeknya juga khalifah, saudari para khalifah dan bersuamikan seorang khalifah. Ya. Putri seorang khalifah dan kakeknya juga khalifah, saudari para khalifah dan bersuamikan seorang khalifah. Abu Musir berkata, Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai gubernur Madinah di masa pemerintahan Al-Walid dari tahun 86 sampai tahun 92 Hijriah. Syiar Alam An-Nubala 5/117 secara ringkas. As-Suyuti mengisahkan, Umar bin Abdul Aziz hafal Al-Quran sejak kecil. Ayahnya mengirimnya ke Madinah untuk belajar di sana. Umar sering mendatangi Ubaidullah bin Abdullah untuk menimba ilmu darinya. Saat ayahnya meninggal dunia, Abdul Malik memintanya ke Damaskus. Kemudian dinikahkan dengan putrinya, Fatimah. Sebelum menjadi khalifah, Al-Walid adalah orang yang baik. Hanya saja ia terlalu bermewah-mewahan dan berlagak kala berjalan. Nah. Setelah menjadi khalifah, Al-Walid menunjuk Umar sebagai gubernur Madinah. Umar memimpin Madinah sejak tahun 86 Hijriah hingga 93 Hijriah. Setelah copot dari jabatannya, Umar pergi ke Syam ketika Al-Walid bin Abdul Malik bertekad untuk melengsarkan saudaranya. Sulaiman bin Abdul Malik dari kedudukan putra mahkota untuk diserahkan kepada anaknya. Maka para pembesar pun menanti putusan itu, baik secara sukarela maupun terpaksa. Namun Umar bin Abdul Aziz menolak putusan itu dan berkata, di leher kami terpikul beban baiat untuk Sulaiman. Umar bin Abdul Aziz bersikeras atas sikapnya itu, sehingga Al-Walid bin Abdul Malik mengurungnya di dalam sebuah ruangan dan semua celahnya diplester dengan tanah liat. 3 hari kemudian Umar dilepaskan dan mereka mendapatinya telah terkulai lehernya. Beberapa waktu kemudian setelah Sulaiman menjadi khalifah, ia mencalonkan Umar sebagai khalifah, lalu mengangkatnya menjadi khalifah. Tarikhul Khulafa halaman 299-230. Raja bin Haywa bercerita, suatu hari di hari Jumat, Sulaiman bin Abdul Malik mengenakan baju sutra hijau. Ia memandangi penampilannya dari sebuah cermin, seraya bergumam, demi Allah, aku adalah raja yang masih muda. Setelah itu ia lantas keluar untuk mengimami orang-orang melaksanakan salat Jumat. Namun sebelum sempat kembali ke rumah, tubuhnya tiba-tiba terserang demam yang hebat. Ketika sakitnya kian parah, ia menulis sebuah surat untuk menyerahkan tampuk kekuasaan kepada putranya Ayyub. Padahal saat itu Ayyub masih kecil dan belum balik. Aku pun bertanya, apa yang Anda lakukan, wahai Amirul Mukminin? Sungguh salah satu hal yang bisa menjadi khalifah ini dalam kuburnya adalah menunjuk pengganti yang saleh sebelum ia meninggal. Mendengar perkataan itu, Sulaiman bin Abdul Malik lalu berkata, itu surat yang masih akan aku mintai petunjuk kepada Allah terkait isinya. Aku masih akan berpikir dan aku belum berketetapan hati untuk melaksanakan isinya. Dia berdiam diri selama 1-2 hari, kemudian dia merobek surat tersebut lalu memanggilku. Sulaiman bertanya, menurutmu bagaimana dengan Daud bin Sulaiman? Aku menjawab, ia hilang di Konstantinopel dan Anda tidak tahu apakah ia masih hidup atau sudah mati. Sulaiman bertanya lagi, wahai raja, menurutmu siapa yang pantas menjabat sebagai khalifah?
Terserah Anda, wahai Amirul Mukminin, aku hanya ingin melihat siapa yang Anda calonkan, jawabku. Bagaimana menurutmu dengan Umar bin Abdul Aziz? Tanyanya lebih lanjut. Setahuku demi Allah, dia adalah sosok yang mulia, terbaik dan bisa diterima semua pihak, jelasku. Selain menyahut, dia demi Allah memang seperti itu. Hanya saja jika aku mengangkatnya sebagai khalifah dan tidak mengangkat seorang pun di antara anak-anak Abdul Malik, pasti akan terjadi fitnah. Mereka tidak akan membiarkan Umar bin Abdul Aziz memimpin mereka, kecuali jika aku tunjuk seseorang di antara mereka menjadi khalifah setelah kepemimpinannya, yaitu Umar. Saat itu Yazid bin Abdul Malik sedang tidak ada di tempat karena sedang menunaikan ibadah haji. Sulaiman berkata, kalau begitu akan kujadikan Yazid bin Abdul Malik sebagai khalifah setelah Umar bin Abdul Aziz. Kalau memang itu bisa membuat mereka tenang dan bisa mereka terima dengan senang hati. Aku berkata, silakan saja, terserah Anda. Sulaiman bin Abdul Malik kemudian menulis sebuah surat wasiat dengan tangannya sendiri. Isi surat wasiat Sulaiman untuk Umar bin Abdul Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Abdullah Sulaiman, Amirul Mukminin, untuk Umar bin Abdul Aziz. Sungguhnya aku menunjuknya sebagai khalifah sepeninggalku. Adalah itu, setelah itu Yazid bin Abdul Malik, maka dengarkan dan taatilah dia. Bertakwalah kepada Allah dan jangan kalian berselisih yang akan mengakibatkan kalian menjadi incaran musuh. Sahal bin Yahya bin Muhammad al-Marwazi berkisah, ayahku mengabarkan kepadaku dari Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz. Ia menuturkan, setelah Umar bin Abdul Aziz menguburkan jenazah Sulaiman bin Abdul Malik dan keluar dari liang kuburnya, ia mendengar suara hentakan atau goncangan di tanah. Umar bin Abdul Aziz pun bertanya, apa itu? Ada yang menjawab, itu kereta kekhalifahan, wahai Amirul Mukminin. Kereta itu didekatkan kepadamu untuk Anda naiki. Umar berkata, apa urusanku dengan benda itu? Jauhkan dariku. Kemarikan bagalku. Bagalnya didatangkan, ia pun naik. Lantas seorang datang untuk mengawalnya. Ia berjalan membawa tombak di hadapan Umar. Umar berkata, menjauhlah dariku. Apa urusanku denganmu? Aku hanyalah seorang muslim biasa. Umar kemudian berjalan bersama orang-orang hingga masuk ke dalam masjid. Ia lantas naik mimbar sementara orang-orang sudah berkumpul untuk menyambutnya. Umar bin Abdul Aziz lalu menyampaikan sambutan. Sungguh aku mendapat musibah karena urusan ini, yaitu urusan kekhalifahan, tanpa melibatkan pandanganku untuk memutuskannya, juga bukan atas permintaan apapun ataupun musyawarah dengan kaum muslimin. Aku telah lepaskan bayat dari leher kalian. Untuk itu, pilihlah sendiri khalifah untuk kalian. Orang-orang serentak berteriak, kami telah memilih engkau ya Amirul Mukminin. Ya, kami ridho engkau, maka pimpinlah kami dengan penuh keberkahan. Setelah suara gaduh mereda dan Umar diterima semua orang, ia pun memuji dan menyanjung Allah, membaca salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menyampaikan, aku berwasiat pada kalian agar bertakwa pada Allah, karena takwa pada Allah adalah pengganti segala sesuatu, dan ketakwaan pada Allah tak pernah tergantikan. Berbuatlah untuk akhirat kalian, karena siapapun yang beramal untuk akhirat, niscaya Allah akan mencukupinya dari urusan dunia. Perbaikilah batin kalian, niscaya Allah akan memperbaiki lahiriah kalian. Banyaklah mengingat kematian dan persiapkan diri kalian dengan baik sebelum kematian menjemput kalian. Karena kematian adalah pemutus segala kenikmatan. Siapa saja yang tidak mengingat seorang pun ayahnya yang masih hidup di antara ayah moyangnya sampai kepada Adam, maka nasabnya akan tetap dihubungkan kepada ayahnya itu pada saat kematian. Dan sungguh umat ini tidak berselisih terkait Rabb
nabi, juga kitab. Tapi mereka akan berselisih terkait dinar dan dirham. Aku demi Allah tidak akan memberikan kebatilan kepada seorang pun dan tidak akan menahan hak milik siapapun. Setelah itu Umar bin Abdul Aziz berkata dengan suara lantang hingga semuanya bisa mendengar, "Wahai semua yang hadir, siapapun yang taat pada Allah ia wajib ditaati, dan siapapun yang durhaka pada Allah ia tidak wajib ditaati. Taatilah aku selama aku mentaati Allah. Jika aku durhaka pada Allah, kalian tidak wajib taat padaku." Sirah dan Wanakib Umar bin Abdul Aziz karya Ibnul Jauzi halaman 65-66. C. Pujian ulama dan kecintaan rakyat terhadapnya. Sufyan Ats-Tsauri menegaskan, para khalifah ada 5, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Umar bin Abdul Aziz. Tarikhul Khulafa halaman 228. Yang benar khalifah-khalifah adalah Al-Hasan bin Ali. Setelah ayahnya terbunuh, ia menjabat khilafah selama 6 bulan. Nabi pernah bersabda, "Khilafah sepeninggalku selama 30 tahun." Dan sebagai pengenap 30 tahun itu adalah 6 bulan masa kekhalifahan Al-Hasan bin Ali. Ya, ini yang benar. Dari Zaid bin Aslam, Anas menuturkan, sepeninggal Rasulullah SAW, aku tidak pernah salat di belakang imam yang salatnya sangat mirip dengan salat Rasulullah SAW melebihi pemuda ini. Maksudnya Umar bin Abdul Aziz saat ia menjabat gubernur Madinah. Zaid bin Aslam berkata, ia menyempurnakan rukuk dan sujud, mempersingkat berdiri dan duduk. Athar ini memiliki beberapa jalur riwayat yang bersumber dari Anas, sebagaimana dicantumkan, ya. Athar ini memiliki beberapa jalur riwayat yang bersumber dari Anas, sebagaimana dicantumkan Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan dan lainnya. Tarikhul Khulafa halaman 230. Muhammad bin Al-Husain pernah ditanyakan mengenai Umar bin Abdul Aziz, kemudian dia menjawab, ia adalah orang mulia dari kalangan Bani Umayyah. Pada hari kiamat kelak ia dibangkitkan sebagai umat tersendiri. Sufyan mengungkapkan, apabila disejarahkan dengan Umar bin Abdul Aziz, para ulama laksana murid. Siratul Umar karya Ibnul Jauzi halaman 35. Tatkala berita kematian Umar bin Abdul Aziz sampai ke Al-Hasan, ia pun berkata, manusia terbaik telah tiada. Abu Sa'id Al-Faryabi mengatakan, Ahmad bin Hanbal berkata, sungguh Allah menentukan pada ujung tiap abad seorang yang akan mengajarkan sunnah pada manusia. Dan melenyapkan kedustaan dari Rasulullah SAW. Kami lalu berpikir, ternyata yang ada pada penghujung abad pertama adalah Umar bin Abdul Aziz, sedangkan pada penghujung abad kedua adalah Asy-Syafi'i. Siratul Umar karya Ibnul Jauzi halaman 74. Suhail bin Saleh bertutur, ketika aku bersama ayahku pada hari Arafah, kami pun singgah untuk melihat keadaan Umar bin Abdul Aziz yang tatkala itu menjadi Amirul Haji. Aku kemudian berkata, wahai ayah, demi Allah aku tahu Allah mencintai Umar. Ayahku bertanya, karena apa? Karena apa? Aku jawab, aku melihat kaum muslimin mencintainya. Bukankah ayah mendengar Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, idza habballahu 'abdan nada Jibril, innallaha qad ahabba fulanan fahibbuh. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan berseru pada Jibril, sungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Syiar Alamin Nubala 5/119. Az-Zahabi berkata, orang ini Umar bin Abdul Aziz memiliki fisik yang tangguh dan akhlak yang terpuji, sifat yang baik, akal yang sempurna, kebijakan yang baik, gigih menegakkan keadilan,
sebisa mungkin, penuh ilmu, memiliki pemahaman mendalam, cerdas dan cepat faham, hatinya sangat lembut dan banyak kembali pada Allah, taat dan patuh padanya, zuhud terhadap harta meskipun menjabat khalifah, teguh dalam menyampaikan kebenaran meski tak banyak yang membantunya, dan banyaknya gubernur zalim yang tidak suka terhadapnya. Karena ia sering memeriksa mereka, mengurai jatah mereka, dan mengambil banyak sekali harta benda mereka yang mereka peroleh dengan cara yang tidak benar. Kondisi seperti ini terus dilakukan Umar bin Abdul Aziz terhadap gubernur-gubernurnya, hingga akhirnya mereka meracuni melalui minuman yang diberikan kepadanya, sampai dia pun meraih mati syahid dan kebahagiaan. Oleh kalangan ulama, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah dinilai tergolong al-khulafa'ur rasyidin, dan dia termasuk ulama yang gigih menyebarkan dan mengamalkan ilmu. Syar Alamin Nubala 5/120. Ibnu Aun berkata, ketika Ibnu Sirin ditanya tentang mengecat rambut, jenggot ataupun kuku, dia menjawab, seorang imam yang memberi petunjuk, maksudnya yaitu Umar bin Abdul Aziz melarang hal itu. Tarikhul Khulafa karya As-Suyuti. Juwairiyah bin Asma berkata, ketika Umar bin Abdul Aziz diangkat sebagai khalifah, Bilal bin Abu Burdah datang dan memberikan ucapan selamat kepadanya, lalu berkata, dahulu kekhalifahan itu membuat seorang terhormat, sekarang kaulah yang justru menjadi kehormatan bagi kekhalifahan. Dahulu kekhalifahan mengisi seseorang, sekarang kaulah yang mengisi kekhalifahan. Engkau seperti yang dikatakan oleh Malik bin Asma, kau membuat minyak wangi semakin harum kalau kau menyentuhnya. Siapakah gerangan orang yang sepertimu? Apabila mutiara menghiasi ketampanan wajah orang lain, tidak demikian denganmu. Justru ketampanan wajahmu lah yang menghiasi mutiara. Ya, bagus sekali. Demikian, insyaallah kita lanjutkan ini di kajian ke-9. Ini tadi terpotong, jadi ini bagian ke-8B ya, yang tadi pembukaannya 1 ya. Ini 8B, nanti kita lanjut ke 9 insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.